Di kuil, Mauli berdoa memohon keberanian. Tiba-tiba Nandini menghampirinya dan menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud merusak rumah tangga Mauli. Namun Mauli sudah tidak mempercayai Nandini lagi, teman masa kecilnya tersebut. Dia memberitahu Nandini betapa pentingnya Kunal baginya, bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa Kunal. Mauli mengatakan bahwa wanita selalu menanggung batasan, pertama dari pria dan kemudian dari wanita juga. Riasan mereka selalu dianggap salah, tetapi hari ini Nandini telah melegalkan setiap pembatasan yang dikenakan pada wanita. Bagaimanapun, dia telah kehilangan segalanya, bagian dalam hidupnya telah kosong. Mauli datang ke kuil untuk menemukan harapan bagi dirinya sendiri, tetapi mengapa Nandini datang ke kuil? Hanya orang putus asalah yang datang ke kuil. Mauli mengangkat dagu Nandini dan mengatakan bahwa Nandini sudah mendapatkan segalanya darinya, Kunal dan persahabatannya. Mauli menanyakan apakah Kunal ada di rumah Nandini. Kunal meninggalkan rumah. Dia tidak pernah bermimpi Kunal bisa meninggalkan rumahnya. Namun ternyata Nandini juga tidak mengetahui keberadaan Kunal. Dia bahkan tidak menjawab teleponnya sejak kemarin. Keduanya berpikir di mana Kunal saat itu. Mauli dan Nandini mencoba mencari Kunal melalui telepon, namun mereka tidak menemukan jawaban. Mauli mencoba menanyakan pada teman-teman Kunal, bertanya tentang dia. Nandini tegang dan berharap Kunal membalas pesannya. Dia menangis dan mengatakan Kunal hilang sejak kemarin, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Ternyata Kunal mengalami kecelakaan. Kemudian Nandini membawa Kunal ke rumah sakit. Mauli juga datang ke rumah sakit tersebut dan melihat Nandini sedang berada di dalam kamar Kunal. Akhirnya Kunal tersadar dan membuka matanya. Dokter mengizinkan Nandini untuk membawanya pulang. Nandini membantu Kunal keluar dari kamar rumah sakit. Lengannya bersandar di bahunya. Kunal dan Nandini berjalan melewati Mauli yang duduk di bangku. Seorang perawat berbicara dengan Nandini dan memanggilnya dengan sebutan Mi. Kunal Malhotra dan memberinya resep. Mauli hanya bisa diam dan terisak memikirkan apa yang baru saja dia saksikan itu. Di malam hari, Nandini menyiapkan sup untuk Kunal. Kunal berbaring di kamar tidur masih mengingat wajah Mauli dan keputusannya untuk meninggalkan rumah. Nandini membantunya duduk dan memberikan sesendok sup, memintanya untuk makan sedikit. Sementara itu Mauli duduk di meja makan bersama Mama dan Dida. Kata-kata Nandini masih terngiang di benaknya. Dia memberitahu Dida bahwa Kunal baik-baik saja, Nandini yang telah membawanya. Mama melihat tangan Mauli gemetar saat dia memakan makanannya, air mata jatuh dari matanya saat dia menangis terseduh-seduh. Dida menangis dalam diam. Mauli masuk ke kamar namun tiba-tiba foto dirinya dan Kunal jatuh saat dia menutup pintu. Dia memegang bingkai dan menangis memeluknya erat-erat. Sementara itu Nandini duduk di samping Kunal dan membelai rambut Kunal saat dia tertidur. Kunal bermimpi tentang Mauli dan langsung terduduk. Dia terkejut melihat Nandini duduk bersamanya. Dia memberinya segelas air dan mengatakan itu hanya mimpi. Air mata jatuh dari mata Kunal saat dia berbaring lagi. Keesokan paginya, Mauli menanyakan kabar Kunal melalui panggilan telepon. Mauli berbicara dengan suara tenang bahwa dia ingin bertemu dengannya. Mauli memintanya untuk bertemu dalam 1 jam. Kunal siap untuk datang ke tempat tersebut. Di sisi lain, Rajdip dan Jyoti berada di mobil yang sama. Mereka melihat Kunal meninggalkan apartemen Nandini. Jyoti dan Rajdip sama-sama bertekad untuk tidak membiarkan Nandini. Bel pintu rumah Nandini berbunyi. Dia berpikir itu pasti Kunal.
Nandini terkejut melihat sekelompok wanita berdiri di luar bersama Rajdip dan Jyoti. Para wanita aktivis masuk ke rumah Nandini dan menganggapnya sebagai kutukan bagi wanita. Mereka menyeretnya keluar dari apartemen. Jyoti dan Rajdip berdiri dengan seringai di wajah. Para aktivis perempuan meneriakkan slogan-slogan menentang karakter Nandini, menendang, mendorongnya ke lantai sambil memakinya. Nandini menangis saat dipermalukan. Orang-orang memprotes Nandini. Rajdip kemudian mengatakan bahwa dia adalah istrinya, yang memiliki perasaan rumah tangga yang baik namun menyukai pria lain. Dia menangis mempertanyakan mengapa Nandini meninggalkan rumahnya dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Nandini mengklaim dia pembohong. Aktivis wanita menyalahkan Nandini, menyebutnya sebagai pengkhianat dan merusak rumah tangga orang. Di apartemennya tersebut Nandini merasa terisolasi. Mereka semua melecehkan Nandini. Dia harus dihukum berat karena tindakan terlarangnya. Para aktivis terprovokasi dan memberikan hukuman tegas kepada Nandini. Para aktivis membawa ember berisi tar. Mereka menggosok tangan untuk menghitamkan wajah Nandini. Rajdip menyeringai siap menyaksikan penghinaannya. Nandini duduk di bawah pancuran di kamar mandinya, tertekan secara psikologis. Air hitam membasuh lengannya. Dia menghilangkan warna itu, mengingat tuduhan semua orang atas karakternya. Penjaga apartemen mencoba menghentikan para aktivis dan menghubungi Kunal. Kunal hanya peduli pada Mauli saat ini. Kunal terkejut saat hendak menemui Mauli di suatu tempat. Ternyata Mauli sedang mengajukan proses perceraian. Pengacara Mauli mengajukan kasus perceraian di hadapan hakim. Apakah Kunal akan menandatangani surat gugat cerai tersebut?